Fenomena ini kalau bahasa kitanya adalah gejala. Bahasa kitanya fenomena ini adalah gejala, dan gejala itu tampak. Maka apabila kita punya gejala melemahnya iman, maka kita cepat-cepat untuk mewaspadai. Kalau tidak, nanti iman kita bukan sekedar lemah, tetapi iman kita hilang. Apabila iman sudah hilang, na'udzubillah, summa na'udzubillah, ini kehilangan yang sangat luar biasa, meruginya seseorang apabila imannya itu hilang. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, langsung saja. Fenomena melemahnya iman itu yang pertama, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah di dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala la yadhkurunallaha illa qalila. Memang dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat salatnya orang-orang munafik. Mengapa orang munafik itu mereka salat, tetapi mereka sangat malas sebenarnya untuk mendirikan ibadah salat tersebut. Lalu pada ujung ayat Allah menyebutkan ketika mereka salat, la yadhkurunallah illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Bukan tak ingat sama sekali, ada mengingat tapi sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Pada ujung ayat Allah sebutkan, dirikan salat itu untuk mengingat aku. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, maka sekali lagi gejolak atau gejala menunjukkan lemahnya iman bukan seseorang itu tidak berzikir, ada tetapi sedikit. Jemaah yang berbahagia, sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir kepadanya bukan sedikit, tapi diperintahkan oleh Allah kita untuk berzikir itu sebanyak-banyaknya, di antaranya dalam solat tadi. Tapi Allah perintahkan kita untuk berzikir itu sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikron katsira. Allah tak sebutkan angka-angka. Yang penting kata Allah, kalian berzikir kepadaku sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam ayat yang lain, kalau tadi dalam surah At-Taubah ayat 41, maaf, surah Al-Ahzab 41, sekarang surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa zakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Kalau tadi Allah sebutkan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa Nabi Muhammad itu suri tauladan. Buat siapa? Orang yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Lalu bagaimana sifat mereka ini?
mereka menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam ayat yang lain lagi, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Supaya kita ini berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, maka dalam situasi kondisi bagaimanapun Allah suruh kita berzikir. Waktu berdiri berzikir, waktu kita duduk berzikir, waktu kita berbaring berzikir. Pokoknya banyak. Mendengar petir, ada zikirnya. Bertiup angin kencang, ada zikirnya. Nampak gunung yang tinggi, ada zikirnya. Berjalan kita, ada zikirnya. Mendaki jalan itu, ada zikirnya. Lurus mulus seperti jalan tol Dumai Pekanbaru, ada zikirnya. Berbelok kiri, berbelok kanan, ada zikirnya. Masuk mobil, ada zikirnya. Keluar, ada zikirnya. Masuk masjid, ada zikirnya. Keluar masjid, ada zikirnya. Penting Allah suruh banyak-banyak kita berzikir. Nak tidur, ini zikirnya. Bangun tidur, ini zikirnya. Masya Allah. Apabila kurang dari itu, ini gejala iman sedang melemah. Apabila kurang daripada itu, ini gejala iman sedang melemah. Kaum muslimin, ketika kita masuk toilet, maka kita berzikir. Masuk toilet itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Padahal masuk toilet itu. Lalu setelah dalam toilet kita berzikir tidak? Jangan berzikir banyak betul nanti zikir kita. Begitu dalam toilet kita tak berzikir jemaah. Mengingat Allah tetap dalam hati kita, tapi menyebutnya tak boleh. Jangan nanti ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan nanti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu tak boleh. Jadi mengapa kita dalam zikir, dalam toilet itu tak berzikir? Begitu keluar, apa yang kita baca? Begitu keluar, ghufranaka dibaca dulu. Ghufranaka, alhamdulillahi allazi azhaba anil azab. Mengapa begitu keluar toilet kita baca ghufranaka? Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Mengapa memangnya kita dalam toilet tadi? Minum kamput? Tidak. Mengapa kita dalam toilet tadi? Mencuri? Tidak. Narkoba tadi dalam toilet? Tidak. Kalau merokok, bisa jadi. Jadi begitu keluar, kenapa kita baca ghufranaka? Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Karena dalam toilet tadi aku tak berzikir. Karena dalam toilet tadi Allah aku tak berzikir. Karena memang Engkau larang aku berzikir ya Allah. Jadi begitu keluar kita minta ampun kepada Allah. Kenapa kita minta ampun? Karena tadi kita lalai sebentar dari menyebut Allah. Jadi intinya kaum muslimin, kalau sebenarnya kita ini punya iman yang kuat, maka dalam situasi bagaimanapun kita mestilah berzikir. Kenapa? Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita berzikir, apa untungnya Pak Ustaz? Kalau kita berzikir, untungnya kita yang rajin-rajin berzikir itu, itulah orang yang sebenar-benarnya hidup. Tapi kalau tak berzikir, walaupun dia hidup, tapi dia mati di mata Allah. Apa bunyi hadisnya? Masalul lazi yazkuru rabbahu wallazi la yazkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Apa maknanya? Orang yang hidup
itulah orang yang berzikir. Orang yang apabila tak berzikir berarti dia mati di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang mati itu yang tak bisa berzikir lagi. Meninggal ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat terlipat tangannya, terbujur tubuhnya, tak bisa berzikir lagi. Orang mati itu yang tak bisa berzikir. Tapi kalau selagi hidup kita mesti banyak-banyak untuk berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan berikut ketika kita berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Karena dengan banyak berzikir itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita akan tenang. Sekarang kaum muslimin sebanyak-banyaknya yang mengganggu ketenangan hati kita. Banyak sekarang yang mengganggu ketenangan batin kita. Karena banyaknya berita hoak, banyaknya kadang-kadang yang menyakitkan mata, lalu penyakit tadi masuk ke dalam hati. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, tenangkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara banyak-banyak berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan menyebut Allah taala hati akan tenang. Tapi siapa yang melupa kepada Allah, Allah akan lupa kepada dia. Kalau Allah sudah lupa kepada dia, Allah buat orang yang lupa kepada Allah akan lupa dengan dirinya sendiri. Dia tak tahu lagi apa yang harus dia buat untuk kebaikan dirinya. Kenapa? Allah dah biarkan dia. Jadi jemaah, kenapa kita hari ini bisa pergi solat? Ini Allah ingat sama kita. Kenapa kita masih rajin baca Quran? Itu bukan karena kehebatan kita. Allah masih ingat sama kita. Kenapa nanti berkumandang azan zuhur, lalu kita langkahkan kaki, ayunkan tangan, Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita. Bukan karena kehebatan kita. Aku ni Pak Ustaz rajin salat 5 kali sehari semalam, karena aku ni Pak Ustaz memang orang beriman. Betul, tetapi Allah yang bantu kita. Kenapa tadi malam kita bangun tahajud? Karena Allah yang ingatkan kita. Tapi kalau orang sudah dilupakan oleh Allah, Allah buat dia lupa kepada dirinya sendiri, dia tak tahu lagi apa yang nak dia buat. Wala takunu kallazina nasullaha anfusahum wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah buat dia lupa kepada dirinya sendiri. Tak tahu lagi apa yang nak dibuat. Dan barang siapa yang melupakan Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya penghidupan yang sulit. Kalau yang tadi berzikir, tenang dia. Tapi siapa yang tak berzikir, akan Allah berikan kepadanya kesulitan hidup. Memang dengan berzikir ni Pak Ustaz kita bisa tenang. Iya. Bahkan dengan berzikir kita bisa kenyang. Nah, tapi nanti ada timenya berzikir bisa kenyang. Sekarang tak bisa ya maaf. Setiap selesai kita ceramah tetap sarapan. Jangan nanti mendengar ini Sabtu depan tak ada sarapan lagi. Pokoknya sudah solat subuh, zikir pagi sudah tu balik. Lapar juga. Tapi Pak Ustaz bilang dengan zikir kita kenyang. Ada nanti masanya. Saat Dajjal turun. Maka ketika Dajjal turun tadi kaum muslimin, kita akan disuruh tinggal di dalam rumah. Jangan banyak-banyak keluar. Lalu ketika kita banyak di rumah, macam mana nak mencari duit, mencari harta? Berzikir itulah kerja kita. Subhanallah, alhamdulillah, kenyang. Subhanallah, alhamdulillah, itu bisa kenyang. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Dan orang apabila dia rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti dia termasuk salah satu 7 golongan yang Allah selamatkan.
Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 7 golongan nanti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan. Siapa salah satunya? Rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Ini udah zikir level tinggi. Mengapa dia? Orang tidur di tengah keheningan malam, dia berdua-duaan dengan Allah di tengah keheningan malam. Dia berzikir dalam keadaan sunyi tadi, lalu meleleh air matanya. Maka ketika air mata menyeleleh karena berzikir tadi, nanti di akhirat Allah akan tolong dia. Saat itu kita berkumpul, maaf, tak ada alas kaki, tak ada baju di badan walau sehelai benang, kemudian matahari cuma 1 jengkal di atas kepala. Kita di sana selama 50.000 tahun akhirat, lalu berendam keringat. Tapi orang yang rajin berzikir kepada Allah, mereka tak mengalami itu semua. Mereka cuma sebentar di padang mahsyar. Lalu Allah kasih pakaian kebesaran dan kehormatan. Allah berikan tempat perlindungan. Siapa dia? Zakarallahu khalian fafadat aina. Orang yang berzikir menyebut Allah di tengah keheningan malam yang sunyi, lalu menetes air matanya. Air mata yang menetes tadi Allah bayar mahal. Bahkan air mata yang tak seberapa tadi bisa memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ainani la tamassahuman nar. 2 mata yang tak disentuh oleh api neraka. Siapa salah satunya? Yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainun bakat min khasyatillah. Kaum muslimin, kaum muslimat. Lalu ketika seseorang kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia imannya lemah, maka yang kita sebutkan tadi itu tak ada dia amalkan. Maaf cakap, usahakan zikir sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang sudah salat pun tak berzikir. Salat dengan zikir itu satu tapi sebenarnya terpisah. Salat itu lain ibadahnya, zikir itu lain ibadahnya. Memang sah salat tanpa berzikir? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung tancap gas, sah salat, sah. Tapi tak indah. Tapi tak indah. Yang indahnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi kadang-kadang mohon maaf, jangankan nak memperbanyak zikir kaum muslimin, setelah salat pun dia tak berzikir. Karena Allah sebutkan tadi, la yazkurunallaha illa qalila. Mereka tak ingin ingat kepada Allah kecuali sedikit. Macam mana nak berzikir setelah salat? Sedang salat saja tadi sedikit, cuma kata Allah Ta'ala. Lalu dia nak tambah lagi, tak mungkin. Dia tak kuat menambah itu semua. Kalau dia tak kuat berzikir setelah salat, dalam salat saja dia lalai mengingat Allah, macam mana nak berzikir pagi, macam mana nak berzikir petang? Macam mana dia nak zikir pagi? Kenapa? Pagi dia nak goes, petang nak main layang-layang. Macam mana nak zikir? Layang-layangnya besar pula. Kalau besar layang-layangnya Ustaz, tentu besar talinya. Kalau talinya besar, layang-layangnya besar, itu perlu waktu yang lama. Lalu kalau berzikir, tak sempat nanti main layang-layang. Kalau pagi berzikir, tak sempat goes. Kaum muslimin, kaum muslimat, semoga kita tak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lemah imannya. Gejala lemah iman itu apa? Tak semangat nak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berbunyi petir, ni zikirnya. Keluar masjid, ni zikirnya. Masuk masjid, ni zikirnya. Lewat jalan tol, lurus, ni zikirnya. Kalau belok, ni zikirnya. Mendaki, ni zikirnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, zikir setelah solat pun kadang-kadang dia tak kuat. Zikir pagi pun tak kuat, zikir petang pun tak kuat. Ini menunjukkan gejala kalau iman itu sudah lemah. Jangan diperturutkan. Nanti lama-lama betul-betul lemah, lalu mati,
Kalau sudah mati kaum muslimin, itu yang Rasul sebutkan tadi. Dia hidup tapi mati. Kenapa tak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, gejala melemahnya iman, dia kalau melihat kemungkaran, tak sedikit pun ada dalam hatinya nak merubah kemungkaran itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, jadi kalau ada orang melihat kemungkaran lalu dia tak open, dia cuek saja, ini menunjukkan iman sedang lemah. Karena dalam hadis Rasul menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Ingat, ada iman di ujungnya. Kata Rasulullah, kalau kalian melihat kemungkaran, robah dengan kekuasaan kalian, robah dengan tangan. Diartikan juga di sini dengan kekuasaan yang kita miliki. Awak orang tak berkuasa, tanda tangan tak pernah laku, kecuali satu saja, untuk menandatangani laporan anak. Itulah cuma guna tanda tangan kita. Tambah sikit lagi lah. Untuk apa tanda tangan tadi? Nanda tangan KTP sendiri. Karena kebetulan tak bisa pakai tanda tangan orang, pakai tanda tangan kita. Karena KTP kita itulah cuma guna tanda tangan kita. Tak bisa nak mengeluarkan aturan. Yang tak tidur-tidur malam di jalan Arengka, hampir tak berpakaian, tangkap. Macam mana? Awak tak punya kuasa. Itu karaoke tutup. Macam mana? Awak tak punya kuasa nak nutup itu. Awak nak ngamalkan hadis ini, tapi syarat yang pertama harus berkuasa, punya kekuatan. Tak sanggup. Yang kedua, dengan cara pabilisani, kasih tahu yang sering-sering datang ke situ. Kasih tahu yang sering-sering datang ke situ. Kalau ada dia punya tetangga, anak tetangga, punya kawan sering ke situ, kasih tahu. Jangan kau datang-datang ke karaoke itu lagi. Aku takut nanti pas kau sedang menyanyi itu datang malaikat maut mencabut nyawa. Kawat. Kau sedang menyanyi dengan pasangan kau tua, datang malaikat maut nanti mati pula di situ, bahaya. Kaum muslimin, kaum muslimat, tetapi kalau dikasih nasihat, mudorotnya lebih besar pula lagi. Dia dendam kepada kita, dia tak tegur sapa lagi dengan kita, bahkan diancamnya keselamatan kita kaum muslimin, menjadi tak aman pula kita. Tapi kita benci ini, maka cara yang terakhir lagi, dengan kuasa tak bisa kaum muslimin, kaum muslimat. Lalu ketika dengan nasihat juga kita tak bisa, lalu kaum muslimin yang terakhir bagaimana caranya? Demi Allah, aku tak suka dengan perbuatan yang seperti itu ya Allah. Sambil terus berdoa. Sambil terus berdoa. Memohon kepada Allah supaya apa? Saudara kita, kawan kita yang pergi ke sana dapat hidayah. Jemaah, Rasulullah mengibaratkan, ini ada kapal besar ini. Kapal ini 2 lantai. Kapal tadi jemaah banyak penumpang. Ini Rasul mengibaratkan persoalan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu berlayarlah kapal besar ini menuju lautan besar. Jemaah yang berbahagia, maka penumpang dalam kapal tadi ada yang di lantai atas, ada yang di lantai bawah. Jadi penumpang yang di lantai bawah tadi, dibocorkannya kapal tersebut. Dan kita penumpang yang di lantai atas, ini penumpang lantai bawah ini kompak dia membocorkan kapal itu. Dan kita adalah orang yang berada di lantai atas dan kita tahu. Pertanyaan, kita cegah atau kita biarkan? Kita cegah atau kita biarkan? Ini Rasulullah membuat ilustrasi ini.
Jawablah jemaah. Kita cegah atau kita biarkan? Kita cegah. Karena kalau kita cegah, insya Allah dia selamat, kita pun selamat. Tapi kata baginda Rasulullah SAW, kalau kalian tak cegah, lalu apa kita bilang? Biar sajalah, dia tenggelam, kita pasti tenggelam juga. Karena kita satu kapal. Apa bunyi hadisnya itu Pak Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasulullah itulah yang kita ceritakan tadi. Fa'iyat rukuhum halaku jami'an, wa in aradu halaku jami'an, wa in akhazu ala aidihim najau wa najau jami'an. Kalau kalian biarkan penumpang yang di sebelah bawah melobangi kapal itu, kalian biarkan mereka tenggelam, kalian pun tenggelam. Tapi kalau kalian cegah, kenapa dibocorkan itu? Bahaya nanti. Lalu berhenti mereka, tak jadi bocorkan, kalian selamat, mereka pun selamat. Tapi apabila dibiarkan, itu tanda apa? Tanda iman kaum muslimin, kaum muslimat melemah. Kalau iman sudah lemah, yang namanya lemah kaum muslimin, batang pisang tu besar, kemudian kaum muslimin dia condong, kemudian ada buah. Supaya buahnya tu sampai masak, bagaimana caranya? Bantu-bantu dia, cari kayu, kemudian pasang tonggak. Tak cukup satu buat dua, tak cukup dua buat tiga. Supaya apa? Pisang tadi tetap berdiri sampai masaklah hendaknya buah yang ada di situ. Tapi kalau kita tak kasih tonggak ya dia jatuh belum pada waktunya. Kalau jatuh belum pada waktunya, buat gulai pisang tak enak, buat godok tak enak, buat kolak tak enak. Apa sebab? Dia jatuh bukan pada waktunya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, itu yang kedua, gejala menunjukkan iman seseorang itu lemah. Yang ketiga, apa gejala menunjukkan lemahnya iman? Sangat mudah berbuat dosa, payah nak sadarnya. Kalau buat dosa mudah, tapi begitu dah buat dosa, payah nak sadar. Kita ni harusnya sebaliknya. Payah nak berbuat dosa, begitu terbuat mudah sadar. Itu orang kuat iman. Tapi kalau orang lemah iman, mudah betul. Tapi kalau dah terjatuh, tak bisa bangkit lagi. Dibangkitkan pun tak mau bangkit. Ditegakkan pun tak mau tegak. Kaum muslimin, ingat tak datuk dan nenek kita Adam beserta Hawa? Ini cerita kaum muslimin, kaum muslimat, cerita sahih betul. Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ini pelajaran. Singkat cerita, tak perlu kita ulang panjang. Begitu dia memakan buah khuldi, cuma satunya, katakanlah satu, kaum muslimin, kaum muslimat, lalu menyesallah datuk dan nenek kita tadi. Kemudian apa kata datuk dan nenek kita itu? Kalau tak salah ini dalam surah Al-A'raf ayat 23. Kalau tak ayat 23, ayat 26. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dimakannya buah khuldi tadi. Jemaah, pengakuan ini disampaikan datuk dan nenek kita setelah turun dari surga atau sebelum? Setelah atau sebelum? Berbeza pendapat ulama yang ada di Masjid Al-Furqan. Kaum muslimin, kaum muslimat, kalau kita baca dalam Al-Quran, begitu dia memakan buah ini kaum muslimin, lalu dapat teguran dari Allah, langsung. Kalau setelah diturunkan baru diungkap, berarti terjadinya taubat Adam itu lama. Kaum muslimin, kaum muslimat, udah dikasih sanksi baru sadar.
Kita ni bagusnya begitu buat dosa belum dapat sanksi dah sadar. Tapi kalau seandainya dapat sanksi dulu baru sadar, ini dah baik tapi belum baik lagi. Yang baik itu apa? Belum dapat sanksi dah sadar. Jadi Nabi Adam dan istrinya Hawa nak kasih pelajaran kepada kita. Begitu kita berbuat kesalahan, kalau dapat sadarnya jangan lama. Cepat. Dan jangan menunggu bertumpuk-tumpuk. Satu buah dimakan, setelah dimakan sadar langsung Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi jemaah, walaupun Nabi Adam dan istrinya sudah sadar, menyesal, sanksi tetap dijalankan. Baru diturunkan ketika itu di dunia. Apa maknanya kaum muslimin? Kalau orang imannya lemah, jangankan satu kesalahan, jangankan dua kesalahan, jangankan tiga kesalahan, berbuat salah terus, dia tak nak sadar. Ini gejala iman lemah. Tapi kalau iman tu masih kuat, itu contoh manusia bukan tak berdosa. Apalagi kita bukan para nabi dan rasul, tempat silap dan salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia kasih contoh. Tu contoh Adam. Satu baru berbuat, Rabbana zalamna. Jemaah, sebab kalau dikumpulkan banyak-banyak, nanti untuk membersihkannya susah. Tapi setan dan iblis itu pandai dia. Besok-besok ajalah. Coba dulu. Pamaya ni kalau menu-menu ni pertama ni nengok. Itu disuruhnya oleh setan tu pegang-peganglah sesekali. Mana yang balak 6 tu? Mana yang balak 7? Awak peganglah jemaah. Awak peganglah. Begitu dah pegang, apa tanyalah sikit batu beradu tu macam mana? Pas tu macam mana? Yang maksud ekor kepala tu apa? Kan begitu. Setan kan tak langsung main suruh je mah. Begitu datang, main dah langsung? Tidak. Setan ni lembut caranya. Setan ni lembut caranya mah, step by step. Dia sabar. Mohon maaf kalau kalau kita tirulah sabarnya setan, kita sukses je mah. Ini jangan salah tangkap kalimat saya. Kalau awak tiru gaya sabarnya setan menggoda kita, sukses kita semua. Karena setan tu sabar betul. Contoh fenomena tadi lah. Suruh tengok dulu. Orang sampai 3 malam kita suruh tengok dulu. Tengok betul dulu. Malam keempat baru pegang. Malam keempat pegang jemaah. Tu suruh pegang. Ni kata setan ni balak 3 nama ini. Ini balak 2. Ini 35. Ustaz kau tahu pemain domino juga. Kena tahu tu lah bisa menyampaikan jemaah. Kalau ini beradu nama batu ini. Ini patah batu namanya. Udah paham kita, mulai lagi. Mulai lagi. Setan tu pandai pula. Yang sudah mahir tadi, dibuat-buatnya kalah. Supaya kita menang terus. Karena kalau kalah terus nanti, malas datang kalah terus. Asal kalah ikat karet di sini. Yang kecil telinga pas balik. Kadang botol dipikul di sini jemaah, habis pula leher kita. Kawan kita pandai. Biar dia betah, awak buat dia menang. Atau tu menang terus. Taruhan spermi menang juga. Taruhan teh botol menang juga. Pokoknya apapun taruhan menang. Akhirnya kaum muslimin menjadi candu. Kalau dah candu nak berubah tu susah. Kalau nak berubah tu dah susah. Jemaah punya mobil. Mobilnya itu kotornya sikit saja baru. Itu mudah membersihkannya. Tak perlu bawa ke tempat penyucian mobil. Tak perlu jemaah hidupkan keran, pasang selang. Basahkan nebo sikit, alap. Sebentar dan hasilnya bersih. Kenapa sebentar? Sudah sebentar bersih pula, alhamdulillah. Karena kotornya sikit, cuma debu. Tapi sudah masuk lokasi, keluar lokasi. Dari tanggal 1 September, sudah sampai tanggal 17 Oktober, belum cuci juga lagi.
Atu tak bisa pakai kenebo ya mah. Tak bisa pakai kenebo. Dan tak mempan lagi selang-selang yang ada di rumah. Kemana diantar Pak Ustaz? Antar ke tempat salon langsung. Begitu ngantar tempat salon agak lama sikit. Kenapa lama ya mah? Karena keraknya sudah tebal. Karena kotornya sudah sangat luar biasa. Dan harganya agak sedikit mahal. Kira-kira begitu ilustrasi sederhana tentang dosa kita jemaah. Kalau masih sedikit, lalu kita hapus, mudah ngapusnya. Tapi sudah berlonggok-longgok jemaah, payah menghapusnya. Tapi setan kaum muslimin dia pandai pula. Tadilah saya sebutkan, sikitnya, nanti dulu, sikitnya kita ikut dia, nanti udah besar, susah untuk membersihkannya. Lalu siapa nih Pak Ustaz yang membiarkannya sampai banyak, sampai besar itu? Tadi, orang yang menunjukkan imannya lemah. Mudah berbuat, susah sadar. Kita mestinya susah berbuat, begitu berbuat cepat sadarnya.